Jadi instrumen itu, nah kita masuk kepada instrumen penunjuk arus arah atau biasa disebut dengan alat ukur DC. DC itu singkatan dengan direct current atau bahasa Indonesia itu arus arah. Jadi tipe listrik itu ada dua, DC dan AC ya, direct current dan alternating current. AC itu biasa kalau di rumah kita itu AC itu kan, di rumah kita hidupkan TV di rumah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ketika kita misalnya menghidupkan laptop atau apa, sebenarnya tegangan AC itu di-convert ke DC karena alat-alat kita itu sebenarnya berjalan atau running dengan menggunakan tegangan DC. Tetapi tegangan yang banyak yang dari PLN itu kita terima adalah AC, gitu ya. Nah, jadi sekarang saya akan bagi menjadi dua, ya. Nah, ini kita belajar dulu instrumen pengukuran penunjuk, ya. Penunjuk itu pointernya yang menunjukkan terkait besaran arus arah. Jadi baik arus, tegangan, tahanannya yang terkait dengan kita pengen mengukur sistem yang menggunakan tegangan DC, ya, menggunakan arus arah. Oke. Nah, referensi saya ambil dari sini William D. Cooper ya, instrumentasi elektronik dan teknik pengukuran. Ada baiknya kalian bisa beli buku ini ya, tersedia di Tokopedia juga bisa kalian beli. Juga bahan kuliah dari Profesor Mancukwal ya tentang PMC instrumen galvanometer, DC voltmeter dan DC ammeter ya tahun 2017. Nah, asal muasal sebenarnya instrumen awal lah katakan ya. Instrumen awal pengukuran arus arah di sini dulu adalah galvanometer suspensi atau galvanometer menggunakan sistem gantungan atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan suspension galvanometer. Ya, ini kita lihat gambarnya di sini. Bentar. Jadi gambarnya ini. Suspensi, ini gantungan. Ini kita lihat ada magnet ya, magnet permanen itu kalau kalian belajar itu ada north south. Kita lihat ini ada kumparan yang berputar deh. Ya, kumparan berputar. Sebentar. Kumparan putar. Nah, jadi kumparan putar ini, jadi prinsipnya dia itu aliri arus. Jadi aliri arus membuat kumparan ini bergerak ya, berputar, dan perputaran ini record. Ya, perputaran ini dihubungkan atau di-mounted ya, dipasang pada penunjuk biasanya. Tapi di sini kita lihat dihubungkan pada cermin. Nah, cermin ini menunjuk ketika semakin besar arus, dia akan berputar semakin besar. Tetapi ingat, dalam perputaran ini terdapat juga ada namanya serabut yang menahan putaran tersebut. Kalau dalam ukur sekarang tuh pegas. Jadi pegasnya semakin diputar, dia semakin ibaratnya ya, semakin torsi melawan itu semakin besar. Nah, jadi nanti ibaratnya dia mendorong, arus ini mendorong ya, arus ini membuat kumparan ini berputar, tapi perputaran ini sebenarnya diredam sama serabut tersebut. Padahal ini serabut nanti itu sangat pegas ya. Jadi pegas kan kalau diputar makin kencang dia makin melawan gitu ya. Nah, jadi pada titik tertentu arus ini tidak mampu menggeser lagi kumparan putar ini. Nah, itulah titik seimbangnya. Artinya apa? Pada titik itulah nilai ukurnya gitu. Jadi antara torsi dari yang menahan ini dengan torsi dari kumparan putar ini stop di titik tertentu artinya seimbang. Nah, disitulah sebenarnya nilai ukurnya gitu. Ya, nilai ukurnya. Nah, konsep ini menjadi dasar untuk membuat alat ukur berbasis kumparan putar yang banyak beredar di lab-lab saat ini. Ini dasarnya. Jadi ini adalah pelopor instrumen kumparan putar. Kemudian ini juga menjadi dasar bagi kebanyakan peralatan penunjuk arus arah. Jadi instrumen-instrumen alat ukur DC itu dasarnya ini, ya, dasarnya ini. Oke. Nah, kemudian untuk alat ukur yang sekarang banyak itu biasa
berbasis pada permanent magnet moving coil, ya, permanent magnet moving coil, gitu ya. Jadi kumparan putar magnet permanen. Jadi ini kumparannya, ini kok digambar ini kumparannya, ya. Nah, ini kumparan putar, nih, dia bisa berputar nih, dia bisa berputar ya. Nah, tetapi ini ada magnet permanen nih, mod S ya, yang apa tarik menarik, gitu ya. Nah, atau biasa disebut dengan D'Arsonval instrument. Kenapa D'Arsonval instrument? D'Arsonval ini adalah yang menemukan konsep ini, menemukan instrumen ini. Makanya dinamakan biasanya dengan D'Arsonval movement, pergerakan D'Arsonval. Jadi untuk menghargai dia, banyak biasa disebut dengan D'Arsonval instrument atau movement ya. Atau sekarang biasa disebut PMMC, permanent magnet moving coil ya. Jadi kalau saya nanti berikutnya sebut dengan PMMC, ini maksudnya ini permanent magnet moving coil atau kumparan putar. Ini kumparan ya. Nah, ya. Kumparan tembaga di sini ya. Ini choppernya tembaga. Itu dia berputar ya. Tetapi menggunakan juga ada terkoneksi dengan secara flux medan magnet itu dengan magnet permanen. Nah, PMMC ini atau D'Arsonval instrument itu adalah alat kumparan putar yang bekerja atas dasar prinsip adanya suatu kumparan listrik. Ini kumparan listrik ya. Jadi di sini nih ada lilitan nih sebenarnya ya, sepanjang ini ada lilitannya, lilitan sepanjang ini. Nah, tapi dia berputar gini ya, ketika dia harus kemudian ditempatkan pada suatu medan magnet. Ini ada medan magnet. Kenapa ada medan magnet? Karena NS, north south ya. Nah ini jadi ada medan magnet. Nah, medan magnet ini berasal dari magnet permanen ini, ya. Kemudian pemakaian alat ukur kumparan putar sangat luas, ya, dari lab ya sampai ke tempat dan pusat-pusat pembangkit listrik. Jadi untuk memastikan benar besaran listrik, misal tegangan atau daya yang dihasilkan itu mencapai atau tidak bisa dilihat dengan menggunakan alat ukur ini, ya. Jadi yang diukur biasanya besaran arus, tegangan, tahanan juga. Nah, arus yang dialirkan melalui kumparan ini arus nih, ini I arus ya, dia dialiri arus. Jadi dia sebenarnya berputar kayak gini nih. Ini namanya kumparan ya. Kalau kalian pernah lihat ya, coil ya, coil itu kumparan gitu ya. Jadi menyebabkan ketika arus mengalir ini menyebabkan dia berputar. Ya, dia berputar, tapi perputarannya sebenarnya diredam oleh pegas ini. Jadi ketika pegas ini masih misalnya dari 0 gitu, dia masih oke longgar. Tetapi semakin kuat putar dia makin melawan. Tetapi ketika dia pada titik tertentu pointernya akan berhenti dia akan berhenti karena dia tidak mampu lagi mendorong memutar ini karena ditahan sama pegas tersebut. Jadi ada hitung-hitungannya sampai pada titik tertentu pegas itu menahan. Kalau dia lebih kuat lagi dia akan lebih kuat arusnya, maka kumparan ini masih mampu untuk memutar si pointer ini. Jadi tapi pada titik tertentu mereka mencapai keseimbangan di mana pointer ini tidak bisa berputar atau kumparan ini tidak bisa memutar lagi, ya, karena gayanya sama, sudah sama gitu ya. Nah, prinsipnya ini kita lihatnya tangan kiri ya, arus ini rapat Fukushima D gaya. Kalau kita lihat di sini ini magnet ya magnet permanennya, magnet tetap ya, permanen kutub ya, utara kutub selatan ya. Kemudian inti besi lunak nomor 3 ya, ini inti besi lunak kita lihat di sini ya. Kemudian pegas spiral ini, pegas spiral dia seperti obat nyamuk yang gulung-gulung gitu ya. Dia semakin putar semakin rapat kan, semakin kencang dia melawan. Jarum penunjuk 6 pointer, kita kadang sebut penunjuk, kadang pointer nanti ya. Dan rangka kumparan ini kumparan tuh di sini ya, di sini ada. Kemudian 8 ini adalah tiang porosnya, jadi dia berputar dengan poros tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ada tipe gaya, ini disebut gaya dengan melihat dia bergeraknya ya, dengan apa gaya yang bergerak ya. Kadang-kadang disebut dengan torsi kemampuan dia. Itu kita lihat 3 gaya yang beroperasi dan gerakan elektromekanik PMMC ya. Pertama itu deflecting force atau gaya pembelokan atau biasa gaya defleksi
Nah, ini defleksi itu penyimpangan dari misalnya dia dari nol ya, nol ini penunjuknya. Nah ini penunjuk bergerak, inilah defleksi, ya defleksi penyimpangan dari nol ini ke sini. Nah inilah besaran yang diukur tuh defleksi tersebut ya. Nah itu defleksi yang tersebut diukur, itu gaya untuk menggerakkan ini disebut dengan gaya deflection. Nah, controlling force itu gaya melawan dia tadi. Nah, misal gaya pegas tadi kan melawan. Jadi pada satu titik tertentu gaya deflecting force sama dengan gaya controlling, sama mereka, maka penunjuknya itu berhenti. Ketika berhenti, nah itulah nilai besaran dari yang kita ukur, apakah itu arus, apakah itu tegangan, ya, ketahanan, ya. Kemudian ada damping force ya, itu gaya untuk redaman atau biasa disebut dengan redaman ya. Nah kalau ini biasanya standar ada konstanta redamannya, ya. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, deflecting force itu sebuah gaya. Kalau kita lihat ini deflecting force, ini gayanya gaya keluar, ya, gaya dia pengen keluar pokoknya, dia pengen berputar, membuat defleksi atau penyimpangan atau sebesar-besarnya gitu dari titik nol pengukuran. Jadi pointer ini pengen bergerak gitu ya, pengen bergerak sebesar-besarnya gitu ya. Nah, ya itu gaya timbulkan akibat momen inersia pada kumparan putar di sekitar sumbu rotasinya. Jadi berputar dia. Ini misalnya berputar dia keluar, ya berputar keluar sehingga dia memutar ini, memutar begini ya. Kalau kita lihat ini secara jalan jam ya, memutar sehingga apa? Sehingga ini bergerak ke sana, menghasilkan defleksi ini, menghasilkan defleksi ya. Misalnya ini apa ya? Kalau bisa ini minus, bisa plus gitu, ya, menghasilkan defleksi. Misal titik nol nih, dia bergerak sini, menghasilkan defleksi misalnya sebesar 10 misalnya. Ini bergerak nih, ya. Ini deflecting force atau gaya defleksi, ya. Nah, kurang lebih itu, ya. Nah, controlling force itu sebaliknya, dia melawan deflecting force tadi ya, dia melawan deflecting force tadi, sehingga pada titik tertentu besaran dari ini, ya, kadang deflecting force ya, gaya controlling ini kita sebut nanti dengan TD ya, torsi kekuatannya dan TC ya, torsi defleksi dan torsi controlling itu pada titik nol ya. Ketika besarnya sama, besar sama, dia berhenti dia. Nah, ini baru kita baca, dia menunjuk angka berapa lagi. Nah, itulah dia besarannya, gitu. Besaran apa yang kita ukur, ya. Jadi sebuah gaya yang timbul oleh torsi berlawanan atau opposing torque, ya, opposing torque, ya, ini lawan dari ini, ya, lawan dari defleksi ini dari suspensi kumparan, kumparannya. Nah, kumparannya semampu bergerak semampu bagaimana gitu, ya. Nah, pegas yang dipasang pada pangkal jarum ini, pegas ini yang spiral ini, itu spiralnya pegas, penunjuk digunakan untuk menyimbangkan gaya defleksi, ya, menyimbangkan gaya defleksi, ya. Nah, pointer penunjuk akan berhenti ketika besaran deflecting force sama dengan controlling force, ya. Nah, itulah nilai yang diukur. Nah, sekarang damping force. Damping force itu apa? Jadi penunjuk kumparan berosilasi. Jadi kalau kita mengukur misalnya kita hubungkan ke titik yang diukur itu, dia bisa misal tidak ada damping, dia osilasi deh. Nah, baru dia setelah osilasi baru dia stabil atau yang kita sebut dengan keadaan tunak atau bahasa Inggrisnya steady state ya. Dia stop di sini. Nah, inilah nilainya. Tetapi ya ada osilasi. Tapi ketika kita menggunakan damping atau redam itu artinya redam gitu, jangan sampai terlampau reaktif gitu ya. Nah, itu ya, terlampau reaktif ya, agresif gitu ya. Nah, ini redam sehingga ketika kita ukur dengan redaman dia lebih singkat, lebih cepat dia settling time-nya. Ya. Jadi gaya redaman dipengaruhi oleh konstanta redaman. Jadi konstanta redaman dari ini berapa? Nah, lihat ini ketika dia osilasi ketika di awal dia menunjuk, dia goyang-goyang sedikit, gitu, baru dia berhenti di sini. Itu kalau tidak ada redaman. Tapi ketika ada redaman, dia goyang itu seperti ini. Dia lewat sedikit, kembali, cepat dia.
Ya, ini disebabkan oleh arus eddy atau eddy current dari forma kumparan aluminium. Ya, nah ini damping force, ini melawan tadi ya. Ya, ini ketika dia berkurang, kurang damping force-nya, kemungkinan osilasi itu dalam pengukuran itu terjadi. Dia membutuhkan sedikit waktu untuk mencapai kondisi tune-up atau steady dalam pengukuran. Oke, nah kita lihat jika arus ya. Kita lihat jika arus mengalir nih, ini kan arusnya mengalir, ini terhubung kepada ya, sistem yang kita ukur. Jika arus mengalir, jadi koil berputar begini ya, koil berputar sana, ini karena dikoppel dengan kumparan putar, jadi kumparan tuh memutar gini, artinya karena dikoppel mati dia, koppel mati gitu, akhirnya dia di titik ini, akhirnya penunjuknya juga berputar. Nah, dengan panjang L, ya ini L panjangnya, panjang kumparannya, dengan N gulungan dalam tidak kelihatan ya. Kalau ini kelihatan ini ada gulung karena koil kan, koil itu gulungan tembaga gitu, ya. Dengan beda makna B, ya, atau rapat fungsi makna B, gaya pada satu sisi kumparan, gaya yang naik ini, ya, itu blin, B-L-I-N, B itu rapat fungsi magnet, L itu panjangnya, I itu adalah arus yang diberikannya. Jadi kalau arusnya 0, ya, kalau arus 0 berarti kan tidak ada gaya yang terjadi. Kalau B pasti ada, panjang sudah pasti ada angkanya, ya, N gulungannya sudah pasti ada. Tinggal I saja, dia harus dialiri arus atau tidak. Ketika ini tidak 0, dialiri oleh arus, maka menghasilkan gaya berapa Newton gitu ya, ke sini. Itu satu sisi. Jadi dia ke atas, ya karena ini N ya, dia ke atas. Nah, terdapat juga sisi yang lain di sini. Arusnya mengalir begini. Kalau ini dia karena arus mengikuti ini ya mengikuti pantat dia tangan ini. Ketika arus mengalir, dia ke atas. Nah, tetapi ketika mengalir ini berarti terbalik ya. Ini dorong ke bawah gitu. Jadi ini dorong ke atas, ini dorong ke bawah. Jadi double gayanya. Jadi dia berputar ya, double. Satu dorong ke atas, satu dorong ke atas, satu dorong ke bawah. Jadi berputar dia. Ya. Maka total gaya pada dua sisi kumparan itu 2 kali blin. Ya, B-L-I-N ini. 2 kali gaya itu ya. Dengan radius R. Ini R ya, dengan radius R. Dengan radius R, kita karena ini 2 blin, kita masukkan nilai R-nya, berarti kan ini 2R nih. Nah, kalau 2R, R itu jari-jari, 2R itu 2 kali jari itu sebenarnya ada diameter. Jadi TD, torsi defleksinya, kita bisa hitung ini torsinya, nah, ya, atau gayanya itu. Nah, itu sebenarnya BLIND nanometer. Ya, nanometer. Newton meter. Ya. Blind nanometer. Jadi ini gayanya, gaya ini hasil itu sama dengan torsi lah defleksinya. Ya, nah, gaya ini hasil torsi menggerakkan dia si pointer ini ke arah yang tergantung arusnya ya. Oke. Nah sekarang torsi pengendalian berbanding lurus ya atau proporsional terhadap sudut defleksinya. Jadi ketika dia bergerak, ini pun melawan. Yang melawan diakibatkan oleh ini tadi, ya, fisikalnya yang melawan. Jadi ada gaya, semakin didorong semakin berat dia gitu ya. Semakin didorong pointernya semakin berat perlawanannya gitu ya. Opposing torque-nya, torsi perlawanannya, torsi opposingnya itu semakin besar. Itu sebenarnya torsi pengendaliannya ya. Atau controllingnya. Ini berlawanan dengan sudut defleksi. Itu akibat apa? Akibat deformasi pada pegas. Jadi pegas berputar, pegasnya melawan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sama dengan kalau kalian pegas per gitu ya. Per ini dikasih beban, kalau bebannya ringan, dia turun segini aja. Tapi dikasih berat, lebih berat lagi, dia lebih turun lagi. Nah, jadi dia gaya melawan pegas ini dengan ditimpa dengan beban nih tergantung. Jadi kalau bebannya kecil lebih kuat gaya ini, dia berhenti pada titik misalnya sepertiga aja turun. Tapi kalau bebannya besar dia bisa setengah
atau 3/4, nah kurang lebih seperti ini. Tapi ini spiral ya. Jadi dia spiral diputar, dia melawan seperti itu. Nah, ini terkait dengan konstanta pegasnya. Jadi semakin besar konstanta pegasnya, semakin besar torsi pengendaliannya, semakin besar perlawanannya gitu ya. Semakin besar controlling torque-nya ya, torsi pengendaliannya. K dikali itu sudutnya, ya sudutnya ya. Di mana sudut itu ada ini sudut defleksinya lah, ya kita lihat ya. Oke, peta ini. Oke, nah semua kuantitas kecuali sudut tadi dengan arus itu ada konstan ya pada sebuah instrumen PC. Nah, jadi sudut itu berbanding sama dengan konstanta dikali I, jadi konstan. Jadi konstan itu bisa dilihat nanti perbandingannya ketika sudutnya bergerak sekian harusnya berapa. Nah, maka untuk skala instrumen PMCNC adalah linear karena sudut berbanding lurus dengan arus. Nah, untuk sebuah defleksi, torsi defleksi sama dengan torsi controllingnya, kendaliannya ya, atau perlawanan tadi opposingnya. Atau kalau kita lihat bahwa kalau kita masukkan TD, nilai ini, TD sama sekian, dan TC sama sekian, berarti kalau kita ini K, ini konstanta itu dengan sudut sama dengan apa, duksi magnet panjang arus kali gulungan dan diameter. Atau kalau kita ambil I-nya, pindahkan BLND-nya sini, kita dapatkan ini, BK theta bagi BL, I-nya harusnya hilang sini ya, I-nya harusnya hilang. Dicoret nanti ya, I-nya hilang sini. Oke. Nah, itulah kurang lebih terkait dengan PMC atau di Arsenal instrument. Nah, galvanometer, kalau pernah dengar galvanometer, apa sih galvanometer itu ya? Nah, galvanometer adalah sebuah instrumen PMMC penting yang dirancang untuk bisa sensitif pada arus level rendah. Jadi untuk mengukur, misalnya kita bikin sirkuit untuk mengukur, ini dirancang gitu untuk bisa mengukur arus level rendah. Nah, ya, instrumen ini memiliki skala dari 0 tengah ya untuk 2 arah. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, 0 itu namanya. Ya. Oke. Oke. Nah, sensitivitas dari galvanometer itu ada macam-macam. Ada sensitivitas arus atau current sensitivity. Itu ada rasio antara defleksi, sedikit ketika, defleksi pada galvanometer terhadap arus yang dihasilkan akibat defleksi. Jadi defleksi berapa milimeter dibagi dengan arus mikroampere, milimeter per mikroampere. Ya. Voltage, ya, voltage sensitivity atau sensitivitas tegangan itu hampir sama. Rasio defleksi pada galvanometer terhadap tegangan yang dihasilkan akibat defleksi. Jadi mikrovolt dibagi dengan milimeter. Ya. Oke. Nah, mega ohm, ya mega ohm atau sensitivitas mega ohm. Ohm ini adalah satuan dari tadi tahanan atau resistansi. Nah, jumlah mega ohm yang diperlukan dalam kondisi seri dengan galvanometer untuk menghasilkan sebuah skala defleksi ketika satu pol diterapkan pada rangkaian. Nah, sensitivitas balistik ini rasio maksimum defleksi DM pada galvanometer untuk kuantitas muatan listrik atau Q pada sebuah pulsa yang menghasilkan defleksi. Ini beberapa tipe sensitivitas ya. Nah, kalau kita lihat di sini, galvanometer itu sering diterapkan untuk mendeteksi arus 0 pada titik 0 dia di mana. Jadi ketika dia 0, dihasilkanlah untuk mencapai 0 itu berarti titik seimbang gitu ya, titik seimbang, sehingga besarannya dia ketika mencapai 0, besaran yang menyebabkan dia menjadi 0 itu berapa? Nah, itulah yang diukur. Ya, itulah yang diukur. Jadi kalau misalnya tahanannya berubah agar dia mencapai titik seimbang atau zero current atau null detektor, maka perubahan resistansi itu atau tegangan pada resistansi itu itulah yang diukur gitu. Jadi misalnya sebelumnya tegangannya 5, tapi ketika ada arus dia dibuat 0, tetapi tahanan di situ berubah, tegangan pada tahanan tersebut berubah menjadi sekian. Nah, perubahan itulah yang menjadi diukur, ya. Oke.
Dengan proteksi dari arus dan tegangan tinggi dilakukan dengan mengatur resistor shunt. Ini kita lihat, jadi kita atur dengan resistansi shunt yang bisa di-adjust, bisa diatur-atur. Nah, contoh satu, ya, sebuah galvanometer pada gambar satu nih, gambar ini diuji, ya, di mana ya E tegangan ini, tegangan sumber ini 1,5 volt. Ya. R1 diketahui itu 1 ohm. Ya. R2 2500 ohm. Ya. Sedangkan R3 ini ada variable resistance. Jadi yang bisa diatur-atur gitu. Bisa diatur-atur berapa gitu ya. Oke. Nah, mirip seperti ini, mirip yang tadi ya, bisa diatur-atur resistance tadi ya. Dengan membuat R3 pada 450 ketika kita atur 450 ohm misalnya. Nah, defleksi galvanometer adalah 150 mm. Jadi defleksi dia berpindah, dia bergerak pointer itu, defleksi pointer itu bergerak sepanjang 150 mm. Ya. Nah, untuk tapi ketika kita ubah R3-nya menjadi 950 ohm, defleksinya berkurang menjadi 75 mm. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa tahanan galvanometer? Berapa tahanan di dalam galvanometer? Ini berapa sih? Gitu. Kemudian sensitivitas arus galvanometer itu berapa? Gitu ya. Oke. Nah, penyelesaiannya. Oke. Bagian dari arus total IT, kalau kita hitung arus totalnya, arus total yang mengalir ini ya, ke semua rangkaian ini, itu diambil oleh galvanometer adalah IG, ya. Kalau kita lihat IG itu sama dengan R1, ya, dibagi R1 tambah R3 tambah RG, ya, R1 dibagi R1 tambah R3 tambah RG. Ya, kita lihat ini R1, ya, R1 kita pengen lihat ini dibagi R1 tambah R3 tambah RG. Oke ya, itu IG. Sama dikalikan IT. Dikalikan IT. Oke. Nah, maka karena defleksi untuk R3 itu 450 ohm adalah 150 mm, untuk R3 150 mm adalah 75 mm. Arus galvanometer dalam hal ini adalah setengah dari arus galvanometer pada kasus pertama. Ya, setengahnya ya. Jadi kalau ini dia 150 mm, kalau yang ini 950 meter. Tapi lihat pergerakannya atau defleksinya itu 150 meter. Ini setengahnya. Ketika dinaikkan tahanannya, ini bergerak setengah. 75 kan setengah dari 150 mm ya. Ini bergerak setengahnya. Jadi semakin kecil tahanan ini, semakin besar gerakannya. Oke? Nah, itu bisa didapatkan IG1. IG1 itu adalah arus galvanometer ketika menggunakan kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu R3 sama dengan 450. Sama dengan 2 kali IG2. IG2 itu apa? Kasus yang kedua. Ya, ketika menggunakan R3 sama dengan 950. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita dapatkan, misalnya kita gunakan R1 kan kita ketahui 1, ya, 1. Nah, ini 1, ini kita dapat dari sini, ya, 1 ohm, ya. Oke, R3 450, ya, karena kita pilih yang pertama IG1 450, RG, nah inilah yang mau kita cari. Sama 2 kali IG. IG2 itu 1 sama, yang bedanya cuma di sini, yang R3-nya beda. Tadi 450, sekarang 950 tambah RG. Nah, kalau kita kutak-katik ini dapatlah RG sama dengan 40 ohm. Jadi tahanan dengan 2 data ini, tahanan dari galvanometer itu bisa didapatkan, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita sekarang mencari yang kedua apa? Sensitivitas dari arus galvanometer. Nah, sensitivitas ini apa?
dengan melihat rangkaian sebelumnya diperoleh bahwa tahanan total rangkaian adalah RT. Kalau kita lihat RT ini, kalau kita lihat ini, RT sama dengan R2 ditambah, nah ini apa tahanan ekuivalen dari ini, ya. Tahanan ekuivalen, tahanan paralel bisa dicari, ingat rangkaian listrik ya. R1 kali R3 tambah RG dibagi R1 tambah R3 tambah RG. Nah, ini kurang lebih tahanan total itu 2.500 ohm. Sehingga IT arus total itu sama dengan tadi apa? 1,5 ya. 1, ini adalah voltasenya, tadi disebutkan ini voltasenya E ini 1,5, IT ini 1,5 kan ini ada tegangan ya dibagi tahanan. Jadi tegangannya 1,5, tahanan totalnya itu tadi 2.500. Yang mendekati 2.000. Karena ini saking kecilnya ya, ini R2 ini 2.500, karena ini mendekati 0 jadi dianggap 2.500, jadi sekitar 0,6 miliampere tahan arus yang mengalir, arus total. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk R3 untuk RG 450 ohm, arus galvanometer itu IG itu sama dengan ya R1 dibagi, kita kembali tadi R1 ya ini ya R1 dibagi R1 tambah R3 tambah RG. Ingat R3 nya adalah 450 ohm dikalikan IT. Sekarang kita sudah ketahui IT nya berapa, maka didapatkanlah dengan perkalian dan seterusnya ini didapatkan 1,2 mikroampere ya. Oke, mikroampere. Nah, sensitivitasnya gimana? Nah, ini 150 mm. Dapat dari mana? Ini. Tadi kalau kita ke bergerak ini, ketika dia 450 ohm, dia defleksinya 150 mm. Nah, sekarang berarti sensitivitas arus atau SI itu 150 meter dibagi arus total arus IG-nya ya 1,2 mikroampere, maka didapatkanlah 125 mm per mikroampere. Inilah sensitivitasnya. Ya. Jadi setiap 1 mikroampere ini bergerak 125 mm. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Nah. Oke, sekarang DC ammeter. Ammeter itu mengukur arus. Jadi arus DC yang diukur dalam hal ini. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar sini ya, ammeter itu instrumen pengukur arus yang dikoneksikan secara seri. Ya, ammeter ya, ini dikoneksikan secara seri. Oke. Nah, sekarang untuk menghindari efek arus pada rangkaian, resistasi ammeter harus rendah. Ya. Resistasi ammeter tuh harus rendah. Ini, ya. Oke, ini kita lihat rendah. Nah, seri ya. Oke. Nah, ini yang maksudnya nih. Resistasi ammeter tuh rendah. Jadi nanti ada hitungnya. Kenapa rendah? Ya supaya supaya presisi gitulah. Nah, PMMC ada sebuah DC ammeter, tapi maksimum defleksi pointer diproduksi oleh arus yang sangat kecil dan kumparannya hanya dapat bekerja pada arus rendah. Ya. Nah, untuk mengukur arus besar, nanti misalnya diperlukan untuk mengukur arus besar, maka sebuah resonan bernilai rendah dikoneksikan ke galvanometer yang akan membypass sebagian besar arus. Jadi kalau dia mengukur arus besar, nah, maka ini harus diberikan resonan. Resonansinya bernilai rendah sehingga arus itu pecah, terbagi. Jadi ada arus yang mengalir sini, ada arus juga yang mengalir ke sini. Jadi tidak semuanya masuk ke galvanometer. Jadi harus ada sun resistor ya, sun resistance yang rendah ya. Jangan tinggi. Kalau tinggi dia jadi arusnya ke sini semua. Tapi ketika ini rendah, nah ada yang terbagi arusnya sehingga ini yang masuk ini tetap rendah. Oke. Nah, skala dikalibrasi untuk membaca kisaran arus berapa. Ya. Nah, contoh sebuah ammeter, ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, sebuah ammeter memiliki sebuah PMMC dengan koil dengan resistansi koil ya RC ya
itu 199 ohm. Jadi ini RC ini 199 ohm. Ya, tahanan pada ammeter ya. Nah, full scale deflection atau FSD untuk current adalah 0,2 miliampere. Sun resistance-nya itu adalah 1 ohm. Nah, tentukan arus pada ammeter pada full scale deflection, jadi skala penuh. Nah, yang pertama. Kedua, cari arus pada skala menengah, skala setengah. Jadi skalanya disetengahkan gitu, ya. Oke. Nah, pertama pada full scale deflection atau skala penuh, defleksinya skala penuh ya. Skala penuh, tidak setengah gitu ya. Kalau setengah berarti tengah-tengah nih. Ya, kalau ini penuh, ya. Nah, tergantung kalian gunakan yang mana ya ammeternya. Ada ini FSD, ada HSD, half scale deflection. Oke. Nah, kita lihat FSD untuk full scale deflection atau defleksi skala penuh. Ini IC sama dengan 0,2 miliampere. Ini sudah disebutkan di awal. Nah, berarti kita temukan VC itu sama dengan RC kali IC. Nah, IC sudah kita ketahui, tahanan dari ammeter juga atau coil resistance-nya kita juga sudah ketahui. Itu sekitar 199 ohm. Jadi kita bisa kalikan langsung. Kita dapatkan 3,98 milivolt, ya, milivolt. Nah, IS, ya, IS itu yang ini, ya, IS yang ini mengalir sini IC tadi kita dapatkan. Nah, IS itu yang mengalir ke sun resistance. Itu sama VC, ya, VC ya, VC, tegangan ini di sini dan tegangan ini sini sama, arusnya yang berbeda. Ini kan paralel ya. Nah, VC dibagi RS, ya, RS. Jadi arus VC tegangan itu dibagi dengan resistansi atau tahanan sun. Sekarang 3,98 sudah dapatnya dibagi 1 miliampere. 1 miliampere itu dari itu. Sorry, ini bukan ini satuan total ini ya. Nah, ini 1 ohm. Ini. Total ini sekian miliampere berarti 3,98 miliampere. Oke, didapatkan arus total, arus masuk yang ini, arus ini kan, arus masuk kan ini nanti arus ini totalnya penjumlahan dari IC dan IS. Jadi arus totalnya ini kita bisa dapat IS tambah IC, jadi 3,98 tambah 0,2, jadi sekitar 4,18. Nah, ini bisa kita lihat bahwa arus yang mengalir ini ya cukup besar melalui resistor shunt 3,98 miliampere dibanding yang mengalir pada tahanan ammeter cuma 0,2 miliampere. Kenapa? Karena tahanannya lebih besar. Kalau ini kan tahanannya 199 ampere ohm ya, RC, sedangkan ini cuma berapa tadi? Cuma 1 ohm. Jadi tentu arus akan mengalir ke tahanan yang arus yang lebih besar akan mengalir ke tahanan yang lebih rendah. Itu prinsipnya. Nah, sekarang bagaimana dengan half scale deflections? Itu 0,5 FSD. Ya. Itu saat IC untuk SD itu sekitar 0,1. Kalau ini kan 0,2, tinggal dikali setengah saja. Berarti 0,1 miliampere. Ya. Dengan cara yang sama kita dapatkan VC sama RC kali IC. RC itu 199 ohm kali 0,1 miliampere, dapatlah sekian milivolt ya, 1,99 milivolt. Nah, IS sama dengan cara sama yang pertama, cuma besar arus saja yang berbeda. Itu VC ini berbeda karena tadi ya half scale dibagi dengan tahanan sun, dapatlah 1,99 miliampere. Oke. Ya. Nah, dapat total itu sekitar 2,09. Jadi kurang lebih setengah dari inilah. Baik tegangannya, baik arusnya, baik arus pada resistannya, baik arus total itu setengahnya. Dari yang 2,09 ini setengah dari 4,18. Ini arus mengalir pesan 1,99. Nah, ini setengahnya ya. Sekitar 3,98 ini setengahnya. Begitu juga tegangan pada
apa ini ammeter ini kita lihat sekitar 3,98 ya, tegangan pada ini, tegangan pada galvanometer melewati ini, ya, tegangan pada ammeter ini. Oke, nah kurang lebih itu. Nah persoalannya adalah bisa terjadi ya, temperatur panas dingin itu mempengaruhi pembacaan. Jadi pengaruh harus ada kompensasinya, harus ada kita siasati bagaimana perubahan temperatur ini, karena kita kadang-kadang mengukur itu di ruang ber-AC, tapi tidak mungkin juga kita menghindari pengukur di luar ya, outdoor. Ada kasus-kasus ketika kita mengukur di lingkungan atau ambien yang cukup harsh gitu ya, cukup panas gitu ya, cukup kelembaban tinggi. Nah, oke, baik panjang medan magnet dan tegangan pegas itu menurun seiring dengan peningkatan suhu. Jadi kalau suhunya semakin meningkat, semakin panas, tegangan pada pegas itu semakin menurun dia, semakin tidak bisa melawan, semakin tidak kuat. Jadi kalau suhunya lebih rendah, dia semakin kuat melawan gaya tadi, kontrolnya semakin kuat, ya. Oke, nah, dan seterusnya. Jadi medan magnet yang menghasilkan oleh North and South tadi mana juga terpengaruh oleh temperaturnya. Hambatan kumparan juga meningkat. Jadi kumparan yang coil tadi ya, yang coil kumparan itu meningkat dengan peningkatan suhu. Karena kumparan itu kan menggunakan tembaga. Tembaga ini rentan. Jadi suhu tinggi itu, perubahan suhu itu mempengaruhi besaran resistansi pada kumparan tembaga tadi. Itu bahasanya copper ya, chopper coil. Oke. Nah, perubahan pegas sebaliknya cenderung menyebabkan penunjuk membaca tinggi dengan peningkatan suhu. Jadi dibacanya lebih tinggi. Kenapa? Karena defleksinya mendorong lebih tinggi, pegasnya, kontrolin melawan tuh agak turun kemampuannya. Gayanya agak turun sehingga dia bisa bergerak lebih jauh lagi defleksi dibandingkan tadi pegas yang bisa melawan dalam kondisi temperatur yang tidak terlalu tinggi. Nah, akhirnya terjadi bias. Nah, kompensasi yang dilakukan biasanya adalah menggunakan resonance swamping, dipasang secara seri pada kumparan bergerak tadi, ya, pada kumparan bergerak. Ya, gambarannya kurang lebih tahanan swamping atau resonance swamping itu dipasang serial terhadap ini tadi kumparan bergerak ini. Ini resistansi kumparan tadi ya. Ini resistansi kumparan bukan tahanan swamping, ya. Oke. Oke. Nah, kumparan putar dibuat dari kawat tembaga tipis. Tadi seperti saya jelaskan, itu resistansinya berubah signifikan akibat perubahan suhu, menghasilkan error atau dalam bahasa Indonesia itu galap pada pengukuran. Nah, ini tidak boleh, harus disiasati. Nah, untuk mengurangi efek dari temperatur tadi, ya, naiknya temperatur itu, sebuah tahanan swamping dikoneksikan secara seri, ya. Nah, jadi berarti tahanan ini, tahanan RC tadi, yang sebelumnya cuma RC. Nah, itu tahanan coil ya. C ini coil ya. Nah, ini akhirnya menjadi tahanan coil ini itu menjadi ditambah dengan tahanan swamping ini, ya, tahanan swamping. Oke, jadi totalnya itu. Jadi dengan tahanan swamping itu totalnya ada tahanan swamping tambah tahanan sorry ini C maksudnya. Oke, ini maksud C ya, sorry. Ya, oke, ini C misalnya. Tahanan swamping dengan tahanan coil. Nah, jika tahanan swamping 9 kali tahanan kumparan, jadi kalau ini 9 kali besarnya, tahanan kumparan tadi misalnya 199 atau 200 lah gampangnya, tahanan swamping ini 9 kali, nah, ya, 9 kali tahanan ini, artinya 9 kali tambah 1, ini kan 100%. Ya, kalau ini 9 kali, ya, maka 1% perubahan pada RC, jadi 1, ya, menghasilkan 0,1% perubahan pada tahanan kumparan yang ekuivalen. Ya. Oke, jadi kalau 1% berubah pada RC, maka 0,1% pada tahanan kumparan. Ya, menghasilkan tahanan kumparan yang ekuivalen. Total ini, ini 100%, ya, berarti ini misalnya sekian persen, gitu ya. Berarti kan ini 99%.
Oke. Nah, cuma perubahannya tuh cuman tak signifikan, cuman 0,1. Ini berubah 1%, dia berubahnya cuma 0,1% dari totalnya gitu. Jadi mengurangi efek dari si tahanan tadi, kenaikan suhu tadi, ya. Oke. Nah, kalau tidak kan perubahan ini 1%, akibat suhu naik, maka dia berubah 1% juga. Nah, ini kita turun ya. Nah, selanjutnya ada DC voltmeter. Tadi mengukur arus, sekarang mengukur tegangan DC. Ya. Nah, coil current atau arus kumparan pada galvanometer itu berbanding lurus atau proporsional dengan tegangan yang melintasi kumparan. Ya. Dan skalanya dapat dikalibrasi dengan mengukur tegangan untuk membuatnya tampil pada voltmeter tersebut ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini tegangan ya, multiplier RS ini tegangan pada kumparan. Tegangan pada kumparan ini yang dibacanya totalin voltmeter ini ya. Nanti kalibrasi terjadi dengan mengurangi ini sehingga yang benar-benar terbaca itu yang ini, yang VC-nya ya. Nah, coil resistance itu ya, tahanan coil ini, RC ini biasanya sangat kecil. Nah, ya. Maka tegangan dari VC ini, tegangan coil ini biasanya sangat kecil juga. Range dari tegangan dinaikkan atau dibesarin dengan mengkoneksikan secara seri tahanan tersebut dengan sebuah tahanan dengan tahanan galvanometer. Jadi tahanan seri ini kita sebut dengan multiplier, jadi dikalikan sehingga dia makin besar tahanannya makin besar. Gitu ya. Nah, kalau ini kecil sekali kan arus mengalir besar. Jadi prinsipnya arus mengalir besar, pada tahanan sama, arus mengalir besar, berarti apa? VI kali R kan? Nah, jadi tegangannya apa? Nah, gitu, tegangannya makin, kita lihat hubungannya dengan itu ya, bisa. Jadi saling berkaitan. Ya. Oke, nah kita lihat di sini, maka itu sudah multiplier. Nah, sensitivitas ohm, ya, sensitivitas ohm per volt itu didefinisikan voltmeter resistance per volt. Ya, untuk menghindari efek pembebanan ya, atau loading efek itu, resistansi voltmeter ya harus tinggi ya. Jadi jangan sampai resistansi beban itu cukup tinggi. Jadi untuk mengukur tegangan, ya kurang lebih seperti itu. Nah, oke kita lihat. Jadi tadi mengukur tegangan, sekarang mengukur tahanan. Ya. Tahanan itu adalah bagian dari volt ohm milliampere ammeter. Jadi biasa disebut dengan FOM ya. FOM ini biasa kalau kalian membuat alat ukur itu ada multimeter lah. Kalau bahasa umumnya multimeter. Jadi itu multimeter ini minimal ada volt, ohm dan ampere. Biasanya ampere itu miliampere ya. Waktu tahun lalu tuh ada yang ngukur, salah ngukur dipasang gitu ya. Dia pasang itu ke sistem yang besar gitu ya. Dia pakai alat ukur yang sederhana, meledak gitu. Iya, alat ukur yang kecil itu ukur yang sistem besar gitu kan. Harus besar gitu ya. Dia pasti tembus deh gitu. Oke. Nah, apa itu? Jadi dia tidak eksis sebagai instrumen yang terpisah. Ya, nah, jadi dia mengukur ohmnya itu ya dari tahanan itu, dari tegangan, informasi tegangan arus tadi ya. Ya, kalau kita lihat ini itu harus dihubungkan secara seri ke ini, kita lihat dihubungkan secara seri ke ini, ke tahanan kumparan dan sebagainya pada galvanometer ini, ke terminal ini, untuk mengkoneksikan tahanan yang tidak kita ketahui. Jadi itu harus koneksinya serial, ya. Jadi ini terhubung ke satu titik di, misal kita ini tahanan di mana gitu, kita hubung satu titik ini, satu titik sini, tetapi di dalam rangkaian ini sebenarnya mereka dihubungkan secara serial. Di dalam multimeternya itu dihubungkan secara serial ya. Sehingga arus yang didapat adalah ya, tegangan
ya, tegangan dari multimeter itu, kan ada baterai ya, tegangan multimeter itu dibagi ini total tahanannya, karena seri jumlahkan aja Rx tambah R tambah Rc, ya. Oke, dapatlah I-nya, ya. Oke. Nah, karena kita tahu, jadi untuk Rx sama dengan 0, ya. Kalau ini 0, I maksimumnya berarti R E dibagi R tambah C. Kenapa? Karena Rx 0 kan. Nah, ini full scale deflection. Biasa. Jadi kalau kita kalibrasi ya kita atur itu, kita ada kalibratornya itu, sehingga ketika dilewati kita capai sehingga dia ke titik 0 ya. Nah, maka Rx menjadi apa? Tak tinggal jika arus 0. Jadi kalau jika arus 0, nah, kalau arus 0, Rx-nya pindah sini, ya, I-nya pindah sini 0, E dibagi ini jadi tak terhingga, ya. Oke, nah untuk Rx, ya, untuk Rx, ya, sama dengan R tambah Rc. Jadi ini R tambah Rc, maka I sama I max bagi 2, 0,5 full scale deflection. Jadi ini half scale deflection. Jadi kurang lebih ini, ya, ini 0. Nah, ohmmeter seri kita lihat. Jadi kurang lebih seperti ini ya, series ohmmeter dengan precisisi full scale deflection. Ya, full scale deflection itu mulainya dari 0 sampai sini, atau dari 0 ini sampai sini. Jadi kalau ini ke sini, itu mengukur arusnya dari 0 sampai 100 mikroampere. Kalau tahanan itu berlawanan, 5 kilo, 15 kilo, 45 kilo, atau tak terhingga, gitu ya. Kurang lebih seperti ini 0. Tetapi kalau half tadi 0 itu tengah, gitu. Oke, oke ya. Jadi kurang lebih itu. Nah, nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan instrumen pengukuran AC, atau sedikit kita bahas tentang DC. Itu mengulang ya.